Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Bintoro. Di sini saya akan membahas tentang tugas mata kuliah kecerdasan komputasional dan pembelajaran mesin. Baik, di sini tugasnya yaitu melakukan prediksi jumlah penderita positif COVID-19 untuk 5 hari ke depan setelah tanggal 16 April 2020 menggunakan data harian pada website resmi pemerintah di covid19.go.id mulai tanggal 16 Maret 2020 dengan mengimplementasikan metode linear atau logistic regression. Nah, di sini saya akan memilih metode linear regression. Tapi di sini saya tidak membahas positifnya saja, namun saya juga akan membahas tentang prediksi jumlah yang sembuh dan jumlah kematian. Tentang COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus ini merupakan virus baru yang belum dikenal sebelumnya, dan virus ini pertama kali terjadi di Wuhan, di Tiongkok pada bulan Desember 2019. Lalu, apa sih coronavirus itu? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk, pilek, hingga lebih serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Pada tabel grafik yang saya dapatkan di web resmi pemerintah di covid19.go.id dapat dilihat dari awal tanggal 2 Maret sampai tanggal 19 itu mengalami peningkatan. Nah, pada tanggal 16 April 2020 ini kasus terkonfirmasi akumulatif yaitu sekitar 5,5K atau sekitar 5.500. Lalu untuk kasus pasien sembuh akumulatif bisa dilihat di tabel grafik ini juga mengalami peningkatan dari awalnya itu sekitar tanggal 2 Maret 2020 sampai tanggal terakhir itu yang saya lihat 19 April 2020. Untuk tanggal 16 April 2020 pasien sembuh akumulatif yaitu sekitar 548. Lalu untuk kasus selanjutnya yaitu tentang pasien meninggal akumulatif. Bisa dilihat di tabel grafik ini dari awalnya itu 2 Maret 2020 sampai terakhir yang saya lihat itu 19 Maret 2020. Nah, pada tanggal 16 April 2020 itu pasien meninggal akumulatif yaitu sekitar 496. Jumlah ini terus mengalami peningkatan.
yang sangat signifikan. Baik, langsung saja ke linear regression. Linear regression adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang dipengaruhi sering disebut variabel bebas, variabel independen, atau variabel penjelas. Regresi digunakan untuk menyesuaikan model linear dengan data di mana variabel dependent continue. Nah, di sini rumus umumnya yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 sampai Bn Xn ditambah E. Di sini saya menggunakan sum square error untuk mengukur kesalahan. Semakin kecil SSE atau sum square error, semakin baik kesesuaiannya. Oleh karena itu, regresi linear berupaya meminimalkan SSE ini atau sama dengan memaksimalkan R kuadrat. Nah, untuk mencari R kuadrat ini kita harus mencari sum square errornya dan total sum square. Untuk kasus yang saya bahas, saya menggunakan rumus Y B0 ditambah B1X karena saya hanya menggunakan satu variabel yang akan kita prediksi. Untuk mendapatkan B0 dan B1, kita harus mencari B1-nya terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri di materi yang sudah diberikan. Setelah mendapatkan hasil B1, maka kita bisa menghitung B0. Untuk tools yang akan saya gunakan dalam tugas ini ada dua, yaitu Microsoft Excel dan Google Colab. Untuk mengimplementasikannya ke dalam bahasa Python. Baik, di sini saya akan membahas yang positif terlebih dahulu. Saya menggunakan data, yaitu dari tanggal 2 Maret sampai 16 April 2020. Nah, jumlah total D ini saya jadikan X, memakai fungsi sum. Di sini saya mendapatkan jumlah totalnya itu 1081 dan date ini saya jadikan N. Ini memakai fungsi count, yaitu hasilnya jumlah totalnya itu ada 46. Jumlah positifnya itu ada 5.516. Positif ini saya jadikan Y karena ini yang akan kita prediksi nantinya, yaitu jumlahnya 516. Jumlah total sembuh yaitu 548 dan jumlah kematian yaitu 496. Setelah itu kita mencari korelasi. Korelasi ini untuk mengukur derajat hubungan antara dua atau lebih variabel. Korelasi juga
Tujuannya itu untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan korelasi antar variabel. Nah, saya mencari korelasi antara D dengan D, itu hasilnya 1 karena dia mengkorelasi dirinya sendiri. Yaitu terus D dengan positif hasilnya 0,92 sekian. Lalu D dengan sembuh hasilnya 0,67 sekian. Dan D dengan kematian yaitu hasilnya 0,75 sekian. Untuk kasus positif ini saya menggunakan D dan positif, yaitu D sebagai X dan positif itu sebagai Y, dan jumlah dan hasilnya itu 0,92. Lalu bisa dilihat di tabel grafik ini antara positif per hari dan total positif. Kalau positif per hari itu terjadi naik dan turunnya. Sedangkan kalau total positif yaitu jumlah keseluruhannya itu mengalami kenaikan. Selanjutnya sebelum mencari B1 dan B0 kita harus mencari X kuadrat dulu dan XY. Jumlah total X kuadrat yaitu 33.511. Ini hasilnya didapat dengan mengkuadratkan D. D itu kan tadi X. Kita kuadratkan semuanya. Lalu kita jumlahkan total. Lalu XY itu hasil perkalian dari D dan positif. Setelah kita kalikan semuanya lalu kita jumlahkan total. Di sini saya mendapatkan jumlah totalnya yaitu 194.000. Setelah itu langkah selanjutnya mencari B1 dan B0. Karena semuanya ini sudah kita dapatkan, lalu kita hitung. Di sini saya mendapatkan hasil B1 yaitu 7,98 sekian dan B0 hasilnya itu min 67,68 sekian. Untuk memprediksi terkait jumlah positif COVID-19 untuk 5 hari ke depan yaitu pada tanggal 17, 18, 19, 20, 21 April 2020 saya menggunakan rumus Y sama dengan B0 ditambah B1 X yang dimana Y merupakan jumlah positif COVID-19. B0 dan B1 sudah kita dapatkan hasilnya sebelumnya. Lalu X merupakan D. Berikut perhitungannya. Pada D ke-47 tanggal 17 April 2020 jumlah positif yang diprediksi itu sekitar 307,5 sekian. Lalu pada D ke-48 tanggal 18 April jumlah positifnya yaitu 315,4 sekian.
Lalu pada D ke-49 pada tanggal 19 April 2020 jumlah positifnya yaitu 323,4 sekian. D ke-50 pada tanggal 20 April 2020 jumlah positifnya yaitu 331,4 sekian. Yang terakhir pada D ke-51 pada tanggal 21 April 2020 jumlah positifnya yaitu 339. Saya sudah mendapatkan jumlah positif per hari dari mulai tanggal 17 sampai 21 April. Namun belum saya totalkan jumlah positifnya. Berikut perhitungan jumlah COVID-19. Di sini saya membulatkan angkanya agar menjadi mudah. Pada tanggal 16 April 2020 positif perharinya itu 380 dengan total positif yaitu 5.516. Lalu tanggal 17 April 2020 positif per hari itu yaitu 307,5 dengan total positif yaitu 5.824. 5.824 ini didapatkan dari penjumlahan total positif pada tanggal 16 April 2020 dengan jumlah positif per hari pada tanggal 17 April 2020. Nah, dari situ perhitungannya. Lalu kita lihat pada tanggal 18 April 2020 jumlah positif per harinya itu yaitu 315,4 sekian dan total positifnya yaitu 6.139. Lalu pada tanggal 19 April 2020 jumlah positif per harinya itu 323,4 sekian dengan total positif 6.462. Lalu tanggal 20 April 2020 positif per harinya itu 331,4 sekian dengan total positif yaitu 6.794. Lalu pada tanggal 21 April 2020 jumlah positif per harinya itu 339,4. Lalu total positifnya yaitu 7.113. Baik, pembahasan perhitungan dengan tools Microsoft Excel sudah selesai. Langsung saja ke pembahasan selanjutnya yaitu menggunakan tools Google Colab. Di sini saya mengimplementasikannya menggunakan bahasa Python 3. Langkah pertama yaitu kita harus mengimport datanya dulu. Di sini saya menggunakan library file dari Google Colabs. Nama filesnya itu yaitu dataset COVID-19 dengan ekstensi .csv. Lalu langkah kedua, saya menggunakan library Pandas.
library matplotlib, library numpy, dan library io. Library pandas itu gunanya yaitu mengolah suatu data yang nanti akan ditampilkan menggunakan sistem data frame. Terus matplotlib itu untuk plottingnya lebih ke grafik ya. Terus numpy ini untuk operasi vektor dan matriks. Untuk bisa juga untuk mengelola array dan array multidimensi. Langsung saja di sini saya mendeklarasikan variabel df. Saya mencantumkan name day, date positif per hari, sembuh per hari, kematian per hari, total positif, total sembuh, total kematian. Ini sesuai dengan kolom yang ada di datasetnya. Lalu df head 47 ini yaitu baris yang akan saya tampilkan. Di sini saya hanya menampilkan 10, tapi di codingannya itu saya tampilkan 47. Langkah selanjutnya yaitu kita memilih X dan Y. Karena X sudah ditentukan yaitu adalah D, dan Y itu sudah kita tentukan yaitu positif per harinya. Jadi kita pisah dari data frame dengan kolom yang banyak tadi, dan kita sekarang hanya mengambil dua kolom X dan Y. Langkah selanjutnya yaitu kita menampilkan D dan positif per hari itu ke dalam bentuk plot. Plot itu saya bentuk ke plot scatter agar lebih jelas persebaran datanya. Di sini saya menggunakan library numpy, pandas, dan matplotlib. Nah, ini hasil plottingnya lebih mudah ya. Kalau menggunakan plotting scatter lebih jelas persebaran datanya. Di sini D dari 0 sampai 40 dan positif per hari itu dari 0 sampai 400. Terus langkah selanjutnya yaitu memisahkan antara data training dan data tes. Data training yang dimaksud yaitu data dari tanggal 2 Maret sampai tanggal 16 April 2020. Sedangkan data yang akan kita tes yaitu data yang nantinya diprediksi pada tanggal 17 sampai 21 April 2020. Nah, kotak yang pertama ini merupakan pemisah antara data training dan data tes. Di sini
ada angka lebih besar 0,9 ini, angkanya ini bisa kita ganti. Angka 0,9 ini nanti data yang kita proses itu sekitar 90%. Nah, ini akan berpengaruh terhadap koefisien dan interceptnya nanti. Lalu kotak yang kedua ini untuk menghitung koefisien dan intercept. Di sini saya menggunakan library linear model dari scikit-learn. Di sini X-train atau data train yang X-nya itu adalah D dan Y-train, yaitu positif per hari. Nah, ini kita jadikan array ya dengan fungsi np as any array. Lalu hasil dari koefisiennya yaitu 7,78 sekian dan interceptnya yaitu min 65,35 sekian. Mengapa saya memilih 0,9 ini? Karena hasil koefisien dan interceptnya ini mendekati dengan perhitungan yang saya lakukan di Excel. Lalu kita tampilkan lagi ke dalam bentuk grafik atau plotting scatter. Di sini plotting scatternya yaitu train day dan train positif per hari. Lalu plottingnya itu X train itu regressor koefisien dikali X train ditambah regressor intercept. Nah, regressor koefisien itu hasilnya tadi sudah ditemukan dan regressor interceptnya itu juga tadi sudah ditemukan. Lalu label X-nya itu D, label Y-nya itu positif per hari. Nah, ini hasil plottingnya. Nah, ini ada garis linear, garis lurus ini. Ini ada data-data titik-titik yang mendekati garis ini. Nah, ini hampir sama dengan yang ada di Microsoft Excel sebelumnya. Lalu langkah selanjutnya yaitu saya mengukur kesalahan atau mengukur kinerja dari algoritma linear regression. Di sini saya mengukurnya menggunakan SSE, sum square error, yaitu lalu TSS atau total sum square, lalu R2 atau R kuadrat ini. Di sini saya tidak menggunakan library. Di sini kita deklarasikan X-test-nya dulu. X-test-nya itu yaitu D. Lalu Y-test-nya itu adalah positif per hari dan Y-predict-nya itu X-test yang akan kita prediksi pada D ke 47, ke 48 dan sampai ke D51. Lalu di sini saya menulis rumusnya terlebih dahulu. Rumus SSY yaitu Y-test dikurang Y-predict
pangkat 2, lalu TSS, Y-test, dikurang negasi Y-test, dikuadratkan 2, lalu R kuadrat sama dengan 1 dikurang Y-test dikurangin Y-predik dikuadratkan 2. Ini rumus SSE dibagi Y-test dikurangin negasi Y-test dikuadratkan 2. Nah, ini rumus TSS. Lalu kita printkan, kita hitung. Di sini saya mendapatkan sum square errornya yaitu 4860 sekian, total square-nya yaitu 323.000 sekian. Lalu R kuadratnya yaitu 0,99. Nah, ini hasil perhitungan saya sendiri. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu kita memprediksi nih positif per harinya. Kan dari D ke-47 sampai 51. Nah, langkah pertama itu kan kita deklarasikan intercept-nya dulu dan koefisiennya. Nah, ini hasil koefisien dan intercept yang sudah kita dapatkan. Lalu kita rumuskan di sini positif 1 sama dengan intercept ditambah koefisien dikali 47. Nah, ini 47 ini adalah X-nya. Kan rumusnya Y sama dengan B0 ditambah B1 X. Nah, kita deklarasikan rumusnya di sini sampai ke D51, lalu kita panggil. Di sini pada D ke-47 kita mendapatkan 304 sekian. Di D48 kita mendapatkan hasil 312 sekian. Lalu di D49 kita mendapatkan hasil 320 sekian. Di D50 kita mendapatkan hasil 328 sekian. Lalu yang terakhir di D51 itu kita mendapatkan hasil 336 sekian. Nah, setelah kita mendapatkan prediksi per harinya yang positif itu, lalu kita cari jumlah totalnya. Pertama tuh kita deklarasikan positif 0 sama dengan 516. Positif 0 ini jumlah positif total pada tanggal 16 April 2020. Nah, lalu kita cetak, kita cari. Di sini saya menuliskan rumus pada tanggal 17 itu rumusnya positif 1 ditambah positif 0. Nah, ini kita lakukan yang sama dengan yang kita lakukan juga di Microsoft Excel. Ini kita deklarasikan ke tipe datanya tuh integer agar bisa diolah. Lalu hasilnya di sini pada tanggal 17 April 2020 kita mendapatkan jumlah total 5.820. Pada tanggal 18 April kita mendapatkan hasil
totalnya itu 6.133. Lalu pada tanggal 19 April kita mendapatkan hasil total 6.453. Pada tanggal 20 April itu kita mendapatkan hasil 6.781. Lalu pada tanggal 21 April itu kita mendapatkan hasil 7.117. Baik, sekarang langsung ke kasus yang kedua, yaitu saya membahas tentang kesembuhan COVID-19. Di sini jumlah total sampai dengan 16 April 2020, D-nya itu masih sama seperti yang sebelumnya, masih sebagai X, date-nya juga masih sama sebagai N, positifnya masih sama 5.516, sembuhnya juga masih sama 548. Namun di sini sembuh sekarang sebagai Y karena ini yang nantinya akan kita prediksi. Kematiannya juga masih sama, masih 496. Lalu kita cari korelasinya. Korelasinya pun masih sama. Namun yang akan saya gunakan yaitu korelasi antara D dan sembuh, yaitu di sini 0,67 sekian. Lalu saat ditampilkan ke dalam bentuk grafik, yang pertama tuh grafik sembuh per hari. Di sini bisa kita lihat grafik mengalami peningkatan, namun ada juga yang mengalami penurunan. Ketika grafik yang kedua ini total sembuh, grafik mengalami peningkatan. Lalu langkah selanjutnya kita mencari X kuadratnya dulu. Kita kuadratkan dulu satu persatu. Setelah kita temukan, lalu langkah selanjutnya itu menjumlahkan secara total. Di sini saya mendapatkan 33.511. Lalu XY ini juga kita kalikan, X itu D dan Y itu sembuh. Kita kalikan satu persatu semuanya, lalu kita jumlahkan total. Di sini saya mendapatkan 20.912. Lalu langkah selanjutnya kita mencari B1 dan B0. Di sini kita harus mencari B1-nya. Di B1 ini hasilnya itu saya mendapatkan 0,99 sekian. Lalu B0 ini saya mendapatkan hasil min 11,3 sekian. Untuk memprediksi terkait jumlah sembuh COVID-19 untuk 5 hari ke depan, yaitu pada tanggal 17, 18, 19, 20, 21 April 2020, saya menggunakan rumus yang masih sama, yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1X, yang dimana Y merupakan jumlah sembuh COVID-19, B0 dan B1 sudah kita dapatkan hasilnya sebelumnya. Lalu X merupakan D yang mau kita prediksi. Berikut perhitungannya. Pada D47 tanggal 17 April sembuh itu 35,2. Lalu D ke-48 tanggal 18 April sembuh itu 36,1 sekian.
D49 tanggal 19 April itu sembuh 37,1 sekian. D ke-50 tanggal 20 April sembuhnya itu 38,1. D ke-51 tanggal 21 April sembuhnya itu 39,1. Saya sudah mendapatkan jumlah sembuh per hari dari mulai tanggal 17 sampai 21 2020. Namun belum saya totalkan jumlah sembuhnya. Berikut perhitungan jumlah total sembuh COVID-19. Pada tanggal 16 April sembuh perharinya itu 102 dan total sembuhnya itu 548. Pada tanggal 17 April itu sembuh perharinya 35,2, sembuh totalnya 583. Ini dari hasil penjumlahan 548 dan 35,2. Lalu ketemunya 583. Pada tanggal 18 April sembuh per hari 36,1, total sembuhnya 619. Pada tanggal 19 April sembuh per harinya itu 37,1, total sembuhnya 657. Pada tanggal 20 sembuh per harinya itu 38,1, total sembuhnya 695. Pada tanggal 21 April 2020 sembuh per harinya itu 39,1. Lalu total sembuhnya itu 734. Lalu langkah selanjutnya itu saya mengimplementasikan ke Python lagi dengan menggunakan Google Colab lagi. Caranya masih sama, import data. Lalu kita bentuk ke data frame menggunakan library pandas. Lalu matplotlib ini untuk plotting, NumPy untuk menghitung array nantinya, dan io. Lalu ini bentuk data frame-nya sama seperti Excel, namun saya di sini hanya menampilkan sampai D ke-11. Namun aslinya full ya sampai D ke-46. Lalu kita memilih fitur yang akan kita gunakan yaitu X dan Y. Di sini saya memilih D dan sembuh per hari karena ini fitur yang akan kita gunakan. Lalu langkah selanjutnya kita plotting ya ke dalam grafik scatter, plot scatter X dan Y nya tadi agar kita bisa melihat persebaran datanya seperti apa. Nah, di sini bisa kita lihat persebaran datanya. Di sini D ke-46 ini sangat tinggi, yaitu 102 sembuh per harinya. Saya memilih plot scatter ini agar lebih enak dilihat untuk persebaran datanya. Lalu kita memisahkan antara data train dan data test. Di sini saya memilih 0,75, berarti ada sekitar 75% data yang akan kita proses. Ini
sifatnya random ya, kita mau memilihnya. Saya memilih 0,75. Lalu yang di kotak kedua ini saya menggunakan library linear model dari scikit-learn. Lalu X trend-nya itu saya D dan Y trend-nya itu sembuh per hari. Lalu kita hitung koefisien dan intercept-nya. Di sini koefisien saya mendapatkan 1,1 sekian dan intercept-nya itu saya mendapatkan min 14,04 sekian. Lalu langkah selanjutnya kita plotting ya. Di sini plotnya itu X trend regressor koefisien dikali X trend ditambah regressor intercept. Lalu di sini bisa kita lihat grafiknya, ada garis linearnya dan ada data titik-titik ini yang mendekati garis linear tersebut. Lalu langkah selanjutnya kita menghitung kesalahannya. Masih seperti yang tadi, saya menggunakan sum square error, lalu total sum square, lalu R kuadrat. Saya masih manual, masih menulis rumusnya, tidak menggunakan library. Di sini saya mendapatkan sum square errornya itu 146,86, lalu total square-nya itu 516,64 sekian, lalu R kuadratnya ini saya mendapatkan min 16,66. Setelah itu kita memprediksi sembuh COVID-19 per harinya. Saya deklarasikan dulu intercept dan koefisien. Ini angkanya saya copy dari hasil perhitungan yang tadi. Lalu kita memasukkan rumusnya. Sembuh 1 ini berarti prediksi kesembuhan pada D ke-47 atau tanggal ke-17 April. Di sini saya mendapatkan sembuh per hari itu 34,3, 35,3, 36,3, 37,2 dan 38,2. Lalu selanjutnya menghitung jumlah total sembuh COVID-19. Ini sembuh 0 sama dengan 548, yaitu jumlah total sembuh pada tanggal 16 April 2020. Lalu kita print, kita cetak. Di sini saya tuliskan rumusnya yang sama dengan yang di Excel juga. Lalu saya dapatkan total sembuh sampai tanggal 21 April itu 729. Pada tanggal 17 April 2020 itu ada 582. Lalu 18 April 2020 itu ada 617. Lalu jumlah pada tanggal 16 April 2020 itu ada 654. Pada tanggal 20 April itu ada 691. Ini yang terakhir, kasusnya itu memprediksi kematian
COVID-19. Di sini jumlah total sampai dengan 16 April 2020, D-nya itu 1081, ini masih X, date ini masih 6, jumlah totalnya 46, positif ada 5.516, sembuh 548, dan kematian ini sebagai Y, yaitu jumlahnya 496. Lalu di sini kita cari korelasinya. Yang saya gunakan yaitu antara korelasi D dan kematian, yaitu saya dapatkan 0,75 sekian. Lalu pada grafik kematian per hari, di sini grafik ada yang naik, ada yang turun. Namun pada total grafik kematian itu grafik cenderung meningkat. Lalu langkah selanjutnya mencari jumlah total dari X kuadrat dan XY. X kuadrat ini kita pangkatkan satu-satu. Lalu setelah ketemu semuanya, lalu kita jumlahkan, dan saya mendapatkan jumlah totalnya yaitu 33.511. Lalu XY itu dengan mengkalikan X itu D dan Y itu kematian. Kita kalikan satu-satu semuanya. Lalu kita jumlahkan total, saya mendapatkan yaitu 17.647. Lalu langkah selanjutnya mencari B1 dan B0. Di sini B1 saya mendapatkan hasil 0,73 sekian, dan B0 saya mendapatkan hasil min 6,58 sekian. Lalu selanjutnya untuk memprediksi terkait jumlah kematian COVID-19 untuk 5 hari ke depan, yaitu pada tanggal 17, 18, 19, 20, dan 21 April 2020. Saya menggunakan rumus yang masih sama, yaitu Y B0 ditambah B1X, yang dimana Y merupakan jumlah sembuh COVID-19, B0 dan B1 sudah kita dapatkan hasilnya. Lalu di sini D itu 47 sampai 51. Pada D ke-47 tanggal 17 April, kematian per harinya itu saya dapatkan 28,14 sekian. Lalu D ke-48 pada tanggal 18 April, saya mendapatkan jumlah kematian 28,8. D ke-49 tanggal 19 April, jumlah kematiannya 29,6 sekian. D ke-50 tanggal 20 April itu jumlah kematian saya mendapatkan 30,3 sekian. D ke-51 tanggal 21 April saya mendapatkan jumlah kematian 31,1 sekian. Saya sudah mendapatkan jumlah kematian per hari dari mulai tanggal 17 sampai 21 April 2020. Namun belum saya totalkan jumlah kematiannya. Berikut perhitungan total jumlah kematian COVID-19. Pada tanggal 16 April itu jumlah kematian per harinya 27 dengan total kematian 469. Lalu pada tanggal 17 April jumlah kematian per harinya itu 28,1 dengan total kematian 497. Ini 497 saya dapatkan dengan menjumlahkan total kematian pada tanggal 16 April dan kematian per hari pada tanggal 17 April. Lalu pada tanggal 18 April kematian per harinya itu 28
sekian dengan total kematian 526. Pada tanggal 19 April jumlah kematian per hari itu 29,6 dengan total kematian 556. Pada tanggal 20 April kematian per harinya itu 30,3 sekian dengan total kematian 586. Pada tanggal 21 April itu kematian per harinya itu 31,1 sekian dengan total kematian 617. Lalu saya implementasikan juga ke dalam bahasa Python menggunakan Google Colab. Langsung saja, langkah pertama masih sama, yaitu import data. Lalu setelah import data, kita tampilkan data ke dalam bentuk data frame menggunakan library pandas, matplotlib, numpy, dan io. Lalu ini bentuk data frame-nya sama seperti yang di Excel, namun di sini saya tampilkan sampai D11, namun aslinya sampai D ke-46. Setelah itu kita menentukan fitur yang akan kita gunakan, di mana X itu adalah D dan Y itu adalah kematian per hari. Setelah kita pilih, lalu kita tampilkan ke data frame. Nah, ini hasilnya sama saja, saya hanya menampilkan di sini sampai 10 sampai D ke 11. Setelah itu kita tampilkan ke dalam bentuk plotting. Saya menggunakan plotting scatter, di mana label X-nya itu adalah D dan label Y-nya itu adalah kematian per hari. Lalu ini adalah grafiknya. Di sini bisa kita lihat persebaran datanya. Saya memilih plotting scatter ini agar kita mudah melihat persebaran datanya. Setelah itu kita memisahkan antara data train dan data test. Ini di kotak pertama saya memilih 0,8. Ini masih random, kita bebas memilih angkanya. Dengan demikian 0,85 ini berarti kita dapat memprosesnya itu datanya itu sekitar 85%. Lalu kotak yang kedua ini saya menggunakan library linear model dari scikit-learn itu untuk mencari koefisien dan intercept-nya. Lalu di sini saya mendapatkan koefisiennya itu 0,83 sekian dan intercept-nya itu min 8,1 sekian. Lalu selanjutnya kita tampilkan ke plotting lagi, masih menggunakan plotting scatter. Di sini plotnya itu X trend, data trend dari D, X, regressor koefisien dikali X trend, regressor, intercept. Lalu kita dapat melihat bentuk plottingnya di sini dan bentuk persebaran datanya, dan kita bisa melihat garis lurus ini terdapat banyak data yang dekat dengan garis merah ini. Lalu kita menguji kesalahan,
masih sama, saya masih memakai sum squared error, terus total sum square, dan R kuadrat. Masih sama juga, saya menggunakan manual, tidak memakai library, dan saya menuliskan rumus ini. Saya mendapatkannya rumusnya dari materi yang sudah diberikan. Di sini saya mendapatkan sum square errornya itu 64,75, total square-nya itu 475 sekian, dan R kuadratnya itu saya mendapatkan min 5,36. Lalu selanjutnya kita memprediksi kematian per harinya. Di sini kita deklarasikan dulu intercept dan koefisiennya. Ini angka hasil yang sebelumnya sudah kita dapat, di mana interceptnya itu min 6,47 sekian dan koefisiennya yaitu 0,70 sekian. Lalu kita membuat rumusnya, kematian 1 sama dengan intercept plus koefisien dikali 47. Nah, ini 47 ini adalah di mana tanggal tersebut itu 17 April. Lalu kita dapatkan pada D ke-47 itu kematian per harinya 26,7. Lalu D ke-48 itu kematian per harinya 27,5. D ke-49 kematian per harinya 28,2. D ke-50 kematian per harinya itu 28,9. Dan D ke-51 itu kematian per harinya yaitu 29,6. Lalu langkah selanjutnya kita mencari jumlah total kematian sampai tanggal 21 April. Pertama kita deklarasikan kematian 0 sama dengan 496. Kematian 0 ini maksudnya itu adalah jumlah total kematian pada tanggal 16 April 2020. Lalu kita cetak. Di sini saya menuliskan rumusnya sama seperti di Excel. Lalu kita dapatkan total kematian sampai tanggal 21 April. Pada tanggal 17 April itu ada 522 kematian totalnya. Lalu 18 April itu jumlah total kematian itu ada 550. 19 April itu jumlah total kematiannya 578. Tanggal 20 April itu jumlah total kematiannya 607. Lalu 21 April jumlah kematiannya yaitu 637. Lalu di sini juga saya membandingkan hasil yang saya lakukan di Excel dan di Python. Kita bisa lihat di sini pada D ke-47 di Excel itu jumlah positifnya 307 dan di Python itu jumlah positifnya itu perharinya 304. Jika kita lihat secara teliti, antara Excel dan Python ini selisih angkanya itu 3. Di Excel 315, di Python 312. Di Excel 323, di Python 320. Di Excel 331, di Python 328. Di Excel 339 dan di Python 336. Lalu saya juga membandingkan jumlah total positif yang ada di Excel dan di Python. Selisih jaraknya antara Python
dan Excel itu tidak terlalu jauh. Misalkan pada tanggal 17 April 2020 di Excel itu saya mendapatkan total positifnya 5.824, sedangkan di Python 17 April itu saya mendapatkan jumlah positifnya totalnya tuh 5.824. Dengan ini selisihnya tidak terlalu jauh, yaitu sekitar 4 angka. Lalu saya membandingkan juga sembuh per hari di Excel dan di Python. Di sini di Excel pada D ke-47 tanggal 17 April saya mendapatkan sembuh per harinya tuh 35,2, dan di Python itu saya mendapatkan sembuh pada D ke-47 itu 34,3. Dengan ini jumlah selisihnya itu antara Excel dan Python itu sekitar 1. Lalu perbandingan hasil jumlah totalnya itu saya juga melakukannya di Excel dan di Python. Pada tanggal 17 April jumlah total yang saya lakukan di Python itu total sembuhnya itu 583, dan di Python jumlah sembuh pada tanggal 17 April itu 582. Nah, ini jumlah selisihnya tidak banyak, yaitu 1. Namun pada tanggal 18 April jumlah sembuh di Excel-nya itu totalnya itu 619, dan di Python itu 617. Nah, ini selisihnya mengalami peningkatan ya. Sampai pada tanggal 21 April 2020 total sembuhnya itu di Excel itu 734, dan di Python itu saya mendapatkan jumlah total sembuhnya itu 729. Nah, ini selisihnya sudah meningkat, yaitu sekitar 5. Lalu di sini juga saya membandingkan hasil kematian di Excel dan di Python. Pada D ke-47 tanggal 17 April di Excel saya mendapatkan kematian per hari itu 28,1, sedangkan di Python pada D ke-47 itu saya mendapatkan kematian 26,7. Selisihnya tidak jauh juga, sama seperti positif dan sembuh juga selisihnya tidak jauh. Lalu pada D ke-48 di Excel saya mendapatkan 28,8, dan di Python 27,5. D ke-49 jumlah kematian per harinya itu 29,6, dan di Python itu 28,2. Lalu D ke-50 jumlah kematian per hari itu 30,3, di Python itu 28,9. Lalu di Excel D ke-51 itu saya mendapatkan hasil kematian per harinya itu 31,1, dan di Python itu 29,6. Lalu saya juga membandingkan jumlah total kematian yang ada di Excel dan di Python. Di sini bisa kita lihat pada tanggal 17 April itu di Excel saya mendapatkan total kematiannya itu 497, dan di Python itu pada tanggal 17 April itu total kematiannya itu 522. Nah, ini selisihnya itu sekitar 20-an. Lalu pada tanggal 18 April itu di Excel total kematiannya 526, dan di Python itu
18 April itu 550. Lalu di tanggal 19 April itu total kematiannya tuh di Excel 556 dan di Python itu 578. Pada tanggal 20 April total kematian di Excel itu saya mendapatkan 586 dan di Python itu 607. Lalu tanggal 21 April itu total kematiannya itu ada 617 dan di Python itu 21 April itu 637. Lalu ini beberapa referensi pendukung yang saya gunakan untuk menyelesaikan tugas ini. Dan sekali lagi saya menggunakan data trainingnya itu dari tanggal 2 Maret sampai 16 April. Jadi mohon maaf saya tidak menggunakan data trainingnya itu dari 16 Maret sampai 16 April. Lalu file Excel yang sudah ada perhitungannya dan shortcode-nya itu shortcode Python itu juga saya upload di Google Drive. Nanti linknya saya letakkan di deskripsi. Baik, saya akhiri presentasi pagi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk kawan-kawan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.